muka bumi dan hanya kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk kegiatan kita, Katakanlah dialah yang menjadikan kamu untuk membacakan buku-buku kita yang telah kami simpan. Semoga dengan adanya pembacaan ini maka akan menjadi bermanfaat mereka berkata, dari dalam pelajaran-pelajaran yang dari dalam buku dan dalam kitab, terutama dalam kitab hikam. Kitab hikam ini kitab yang paling sulit dan sukar untuk dibaca dan disampaikan, tapi dengan niat hati yang tulus ikhlas kepada Allah, mudah-mudahan Allah membukakan jalan kemudahan untuk membaca buku ini, mengartikan dan menerjemahkannya. Menurut pendapat yang saya batas dapatnya baik, kira-kira dipakai ngaji sekali pemakaian. Untuk ini kami coba. Inilah nama bukunya, nama kitabnya adalah Hikam. Kitabnya Hikam Melayu. Aku hanyalah seorang pemberi Hikam itu artinya hikmah. Jadi kitab hikmah dalam bahasa Melayu. Ini kami akan coba untuk membacakannya. Untuk ini kami berfatihah dulu kepada Nabi SAW. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyina Muhammadin SAW wa ala alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwah jami' a'immatil arba'atil mujtahidin wa ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddaruna sirahu biniyat salihati linallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami membaca zikir munajat. Ilahi azhir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqiq batini bi khatati la ilaha illallah wahfidillahumma fi marakibi wujudika bisuhudika hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. Ilahi azhir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqiq batini bi ikhatati la ilaha illallah wahfidillahumma fi maratibi wujudika bisuhudika hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kata fakir yang menerjemahkan inilah kitab hikam bagi Syekh Imam Tajuddin Abu Fadil Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim anak Athaillah rahmatullah alaihim. Dan setengahnya telah meminta akan diaku setengah saudaraku yang salik bahwa menerjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi supaya memberi manfaat dengan dia segala orang yang mubtadi itu orang yang belajar. Maka ku perkenankan atas yang demikian itu dengan sekira-kira bagi yang dipahamkan oleh Allah Ta'ala akan diaku. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataannya, karena aku memasukkan perkataan syarahnya dengan sekedar kifayah bagi orang yang mubtadi, bagi orang yang belajar mengetahui dia. Dan saya kumohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnanya dan aku beroleh manfaat segala orang yang tolibi, orang yang menuntut akan dia di dalam dunia dan dalam akhirat dengan berkat Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Syekh radhiyallahu an, man alamatil i'timadi ala naqson man alamatil i'timadi ala amali naqsonar raja'i inda wujudi zalali. Artinya setengah daripada alamat orang yang berjabat atas amal itu kurang harapnya tatkala diperoleh kesalahan, yakni kurang harapnya tatkala maksiat, dan sempurna harapnya tatkala taat. Dan demikian itu hal sekalian orang yang jahil yang menilai bagi dirinya amal, dan orang yang arif itu tiada sekali-kali menilai bagi dirinya amal. Dan adalah hal manusia atas tiga bagi. Nah, manusia tiga bagi. Pertama, yang berjabat atas amal dan alamatnya itu kurang harap kepada Allah Ta'ala tatkala tiada hasil yang dimaksudkannya.
Dan kedua, berjabat atas anugerah Allah Ta'ala. Dan alamat itu rujuk ia kepada Allah dalam kesukaan dan dalam kesakitan, dan tatkala suka dengan mengata alhamdulillah dan syukur, dan tatkala duka dengan berlindung dan minta tolong. Dan ketiga, yang berjabat atas bagian yang telah dahulu, dan alamatnya itu tiadalah gundah karena ketiadaan sebab, maka tiadalah bertambah harapnya karena sesuatu, dan tiada kurang harapnya karena sesuatu. Jikalau ditimbang harapnya dan takutnya, niscaya bersamaan di dalam tiap-tiap hal daripada segala ahwalnya. Tetapi adalah ia senantiasa suka. Dan kata setengah mereka itu adalah alamat yang ketiga, itu yaitu orang yang menyerahkan dirinya dan diam di bawah perintah segala hukum, yaitu orang yang menilik kepada Tuhannya dan fana daripada segala dirinya. Dan kata setengah orang muhakkikin, orang yang muhakkikin radhiyallahu an, barang siapa sampai kepada yakin Islam, maka tiadalah kuasa ia berhenti daripada amal. Dan barang siapa sampai kepada hakikat iman, tiadalah kuasa ia berpaling daripada amal. Dan barang siapa sampai kepada hakikat ihsan, maka tiadalah kuasa ia berpaling kepada seorang yang lain daripada Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya adab kepada orang yang ahli tarik, di dalam suatu waktu itu adab syariat, dan adab dalam sesuatu waktu adabul hidmat, dan dalam suatu waktu adabul haq. Maka adabus syariat itu yaitu berdiri kepada segala tandanya, dan yaitu permulaan bagi segala orang yang menjalani jalan kepada hak Ta'ala. Dan adabul hidmat itu yaitu fana daripada melihat segala tandanya, tandanya itu, dan tiadalah memandang ia kepada yang demikian itu, melainkan kepada anugerah Allah Ta'ala juga. Karena orang yang ahli hidmat itu wajib atasnya tiada berhajat kepada segala amalnya. Dan adabul haq itu yaitu seperti bahwa kau ketahui barang yang bagimu dan barang yang bagi hak Ta'ala. Dan inilah bagi segala
orang yang ahli tahqiq, karena bahwasanya hamba itu apabila mengenal ya barang yang baginya daripada sifat fakir, sifat dhaif dan lemah dan hina dan kurang, dan barang yang bagi Tuhannya daripada sifat ghani dan qawi dan qadir dan aziz dan kamalat, maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Dan inilah bagi orang yang melihatkan kamalat kodrat Tuhan. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai di sifat, sampai di maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Nah, ini macam mana nih saudara-saudara yang terhormat, dengan pembacaan dalam kitab ini yang memberi pelajaran. Ini kalau kita nak baca seluruhnya kitab ini kan, karena kitab ini tidak katik batas berhentinya dan tidak katik titik komanya. Jadi kita baik yang membatasinya menurut petunjuk dan pendapat kita yang didapat dari petunjuk Allah dan Rasul. Nah, ini kami akan coba mengurai, menjelas dan mengurai. Ini saudara-saudara yang terhormat, kami akan coba mengurai bahwasanya kita sebagai manusia ya, sebagai manusia kita dipanggil oleh Allah itu ada 3 nama. Ada manusia itu kan dipanggil insan, ada yang dipanggil an-nas, ada yang dipanggil hamba. Nah, dari 3 nama ini kita harus menjatuhkan diri kita kepada nama yang mana. Nah, kalau kita menjatuhkan diri kita sebagai hamba, nah, kita ini kan nak jatuh kepada diri hamba ya, maka kita dipanggil oleh Allah sebagai hambanya. Tapi kalau kita memahami dalam pelajaran ini, di sini sifat-sifat hamba itu harus kita pahami, kita rasakan. Di sini kan sifat hamba itu ada 5. 1 fakir, 2 dhaif, 3 lemah, 4 hina, 5 kurang. Nah, itulah sifat-sifat hamba. Sifat hamba itu arti sifat yang ada pada diri kita. Kalau hamba itu adalah kita ya. Sifat kita ini fakir, dhaif, lemah, hina dan kurang. Dan kita harus mengetahui sifat Allah, sifat yang ada pada Allah. 1 ghani, qawi, qadirun, azizun, kamalatun. Nah, itu 5 juga. Nah, itu adalah sifat yang ada pada Allah. Nah, maka fana'lah ya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Jadi kalau kita mengenal diri kita sebagai hamba dan dapat kita rasakan bahwa diri kita itu fakir, dhaif, lemah, hina dan kurang. Kemudian kita mengenal Allah itu dengan sifat ghani, qawi, qadirun, azizun, kamalatun. Nah, itu sifat Allah, sifat kemuliaan Allah, kekayaan Allah. Jadi ada pertalian antara sifat Allah dengan sifat hamba. Kalau hamba bersifat fakir, Allah mempunyai sifat ghani. Artinya Allah itu maha kaya, sifat ghani kan, kaya. Kalau fakir ini adalah sifat hamba. Nah, dikatakan sifat hamba ini fakir, asalnya tidak kati. Nah, kemudian diadakan. Nah, setelah yang diadakan ini, nah selalu senantiasa bergantung kepada Allah. Mohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Itu tidak pernah lepas. Nah, tandanya Allah itu maha kaya, tidak maha terpuji. Nah, setelah itu diadakan, kita merasakan bahwa pada diri kita sifat dhaif, lemah, hina dan kurang.
Nah, timbullah sifat-sifat lemah ini. Kita harus bergantung kepada Allah yang Maha Perkasa. Maha Perkasa itu adalah sifat-sifat Allah yang aziz, yang kuasa, yang sempurna. Jadi kalau kita kurang, harus bergantung kepada Allah Ta'ala dengan sifat sempurna. Nah, inilah kalau kita dapat merasakan pertalian antara sifat-sifat hamba dan sifat Allah, maka diri kita sudah termasuk diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka kita dipanggil sebagai hamba. Tidak, dipanggil oleh Allah sebagai hamba. Karena kita selalu bertaling dalam hati dengan Allah, itu tidak pernah putus. Kalau Allah ada, kita tidak. Apa ada ni, nah diadakan oleh Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Dari tidak diadakannya. Sudah ada ni didakkannya. Sudah tidak dihidupkannya lagi sampai ke negeri akhirat itu. Tidak pernah lepas Allah Ta'ala itu dengan kita. Nah, jadilah untuk sementara ini kan, kami memberikan penjelasan hanya sekedar baik sebatas kemampuan kami yang kami rasakan dan kami pakai pada saat ini. Semoga Allah memberkatkan hatiku dan juga hati saudara-saudara yang berkenan untuk mendengar dan mengikutnya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.